bertahan dalam kondisi yang paling sulit. Rizki Allah itu Allah buka ketika kita. Teman-teman semua, ayo ngaji bersama Abi Amir dalam program Memahami Islam hanya di FAT TV. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Bagaimana cara hidup bertahan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Dulu Nabi diletakkan oleh Allah di tengah masyarakat pedagang. Allah merekam orang Quraisy itu punya kebiasaan li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah merekam tentang kebiasaan masyarakat Quraisy Mekah, rihlatash shita'i was-sayf, suka mengembara. Rihlah itu mengembara, suka melancong di musim dingin. Mereka mencari tempat yang hangat ke Yaman, dan di musim panas mereka mencari tempat yang sejuk ke Syam. Syam itu ke Syria, Yordania, Lebanon, Palestina, itu Syam. Tapi yang menarik adalah bahwa Allah merekam kebiasaan mereka, bahwa mereka itu bertahan dalam kondisi yang paling sulit. Datang coba ke Mekah, cari kehidupan di sana. Lemparkan mata kita sejauh mata memandang. Kita hanya melihat gunung-gunung. Berjalan coba ke Madinah, sepanjang jalan hanya padang pasir. Jadi secara akal nggak ada kehidupan di sana. Tapi Allah tanamkan kepada mereka jiwa berdagang. Jadi mereka ini memang adalah masyarakat pedagang. Nah, Nabi dilahirkan di situ, dan Nabi berjuang sendirian membawa risalah mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berhadapan dengan masyarakat yang memang sudah terbiasa berdagang. Jadi jiwa dagangnya mereka ini itu nampak sekali dari perjalanannya. Jadi kalau mereka ke Yaman di musim dingin, mereka ternyata datang dari Yaman membawa kayu oud yang dikirim dari India. Jadi India ini terkenal dengan pertanian kayu oud yang dibuat semacam pengharum. Jadi kalau kita ke Mekah itu kita punya parfum oud, al-oudul fakhir, apa itu macam-macam pengharum, parfum. Jadi orang Arab ini dia tahu bahwa kesukaan orang Arab itu yang parfum itu, yang harum itu. Masih ingat kisah tentang seorang sahabat yang kaya raya yang bernama Mus'ab bin Umair, yang hobinya memakai parfum, yang ketika dia masih zaman jahiliyah, dia sekali memakai parfum, itu parfumnya itu harumnya tercium jarak 1 kilo. Jadi kalau dia lewat, itu sepanjang jalan masih menyisakan harumnya. Itu Mus'ab bin Umair. Kekayaannya itu luar biasa, dia gunakan untuk menggunakan parfum. Begitu dia masuk Islam, Mus'ab bin Umair, langsung Nabi utus ke Madinah. Dia tinggalkan semua hartanya di Mekah yang begitu banyak. Dia buka front baru, bisnis baru di kota Madinah, dan dia hidup di kota Madinah. Jadi berdagang. Subhanallah, para sahabat itu dia nggak mikir tentang how to get alive, tapi mereka mikirnya how to give others. Bagaimana aku membantu orang lain, gimana aku menyebarkan Islam. Begitu dapat Islam, langsung dia menyebarkannya dan sebagainya. Tapi secara fitrah mereka sudah tertanam jiwa dagangnya. Maka sampai di Madinah, Mus'ab bin Umair kaya raya luar biasa. Dia hidup lagi bersama sahabat-sahabatnya. Begitu ada perang Badar, ikut perang Badar. Begitu perang Uhud, ikut perang Uhud. Subhanallah, Mus'ab bin Umair
begitu di perang Uhud, dia termasuk yang mati syahid. Rasulullah SAW memerintahkan cari sisa hartanya kalau masih ada untuk beliin kain kafan. Karena kain kafan ini dia hendaklah dari harta sendiri. Maka dicarikan dari hartanya. Ya Rabb, dari sisa hartanya dibelikan, hanya dapat sehelai kain kafan. Ternyata semua hartanya sebelum mati syahid dia sudah infakkan, dia sudah bagikan. Sehingga begitu dia mati syahid, yang tersisa hanya sehelai kain kafan yang tidak cukup untuk menutup semua tubuhnya. Ditutup kepalanya, kakinya kebuka. Ditutup kakinya, kepalanya kebuka. Akhirnya Mus'ab bin Umair dikuburkan dalam keadaan dengan kafan kurang, ya, kafan tidak cukup. Dialah salah satu syuhada, ya, yang mati syahid di medan Uhud. Teman-teman semua, kalau kita datang ke medan Uhud, sempatkan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Juga sampaikan salam, assalamualaikum ya Mus'ab bin Umair. Jadi subhanallah, para sahabat adalah sahabat pedagang, ya, mereka pedagang dan Nabi hidup di tengah mereka. Dan Nabi benar-benar berjalan dengan ilmu dagangnya. Jadi sebetulnya kalau apapun profesi kita, tetap kita berdagang. Jadikan itu tabiat kita. Jadikan itu lifestyle kita. This is my lifestyle. Bahwa aku berdagang. Benar aku dosen. Benar aku seorang akademisi. Mungkin ya istilahnya pengajar, kelas, guru ngaji, silahkan. Tapi memang tetap berdagang ini dia adalah hidup kita. Dan terus terang ya, ketika kita memang mikir-mikir, ternyata rizki Allah itu Allah buka ketika kita berdagang, kita berusaha. Ilmu dagang ini ya ilmu hidup kita sehari-hari. Jadi kita butuh sekali bimbingan seperti ini, kita butuh sekali panduan seperti ini, karena memang inilah kebutuhan fitrah manusia. Jadi ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha, tidak ada satupun makhluk kecuali aku beri rizkinya. Sebetulnya apa? Bukan di lain tempat kecuali berdagang. Jadi rezeki itu di berdagang. Saat kau berdagang, kau dapat rezeki. Makanya saya ingin mengatakan kepada teman-teman semua bahwa pintu rezeki itu ada 20, ya. Nah, satu pintu di pegawai, 19 pintu di dagang. Pintu dagang itu sudah menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi fitrah itu. Makanya dalam Al-Quran Allah menggunakan bahasa-bahasa dagang. Makanya orang yang berrugi itu kata Allah, fama rabbihat tijaratuhum. Orang munafik itu seperti orang berdagang. Dia punya cahaya, dia jual, ditukar dengan kegelapan. Padahal dia sudah bersama orang Islam, itu orang munafik. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabbihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin, kata Allah. Itu orang munafik. Dia sudah bersama orang Islam, sudah punya cahaya, dia dijual tuh cahayanya, ditukar dengan kegelapan. Akhirnya apa? Bisnis mereka bisnis yang rugi, karena mereka punya barang asli ditukar dengan barang palsu. Nah, Allah menggunakan bahasa-bahasa dagang karena memang fitrah manusia itu dagang sebetulnya. Jadi ketika dia keluar dari fitrahnya, dia akan menemukan kesulitan-kesulitan sendiri, dia akan mudah mengeluh. Akhirnya apa? Dia akan mudah menyalahkan keadaan. Ini karena kondisi ini, karena kondisi ini. Kenapa? Salahnya kamu. Kenapa kamu tidak berdagang? Seperti itulah pentingnya kita memahami pesan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat menyebar dan sudah banyak yang jadi korban, dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman AJT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada, ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah, sekarang dampak corona bukan hanya sakit. Benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mereka sudah kehilangan pekerjaan, banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita,
Kalau kita infakkan dari Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda tak terhingga. Membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Bantu mereka. Di samping juga banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan indonesiadermawan.id dengan hashtag bersama lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.